Arab Saudi mengatakan telah mencegat 3 drone yang memasuki wilayahnya dari wilayah udara Irak sebagai tanda terbaru bahwa negara-negara Teluk masih rentan terhadap kelompok proksi yang didukung Iran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Arab Saudi mengatakan bahwa kerajaan akan mengambil langkah operasional yang diperlukan terhadap setiap upaya pelanggaran kedaulatan dan melindungi warga sipil di wilayah Arab Saudi. Insiden ini terjadi hanya sehari setelah adanya laporan serangan drone di dekat pembangkit nuklir Barakah di Abu Dhabi yang menimbulkan pertanyaan apakah milisi di Irak sedang menguji jalur baru dan apa artinya bagi gencatan senjata di kawasan yang mulai rapuh. Bergabung bersama kami untuk membahas lebih lanjut, Dr. Kenneth M. Pollack, Wakil Presiden Bidang Kebijakan di Middle East Institute. Dr. Pollack, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, baru-baru ini melakukan panggilan telepon dengan rekan sejawatnya dari Arab Saudi setelah insiden ini. Apakah ini berarti Teheran sedang berusaha meyakinkan Arab Saudi bahwa mereka tidak ingin terjadinya eskalasi? Atau apakah ini upaya mereka untuk menjaga jarak dari aktivitas proksi yang mungkin tidak sepenuhnya mereka kendalikan? Pertama-tama, Nicole, terima kasih banyak sudah mengundang saya. Tolong sampaikan juga salam hangat saya kepada sahabat lama saya, Duta Besar Regaf. Mengenai pertanyaan ini, saya rasa kita perlu menyadari bahwa telah ada negosiasi jalur belakang antara pihak Iran dan berbagai negara Teluk sejak awal sekali, bahkan sebelum perang dimulai. Mengenai apa yang terjadi di jalur belakang tersebut, memang selalu sulit untuk mengetahui secara pasti. Tapi menurut saya, yang harus benar-benar kita khawatirkan adalah hal itu. Pihak Iran secara konsisten menyampaikan kepada semua Teluk bahwa mereka sekarang memiliki kemampuan baru yang telah mereka tunjukkan. Kemampuan itu dapat menimbulkan segala macam penderitaan bagi orang-orang Saudi, pihak Emirat, dan semua negara Teluk lainnya. Dan apapun yang terjadi dalam negosiasi formal dengan Amerika Serikat, salah satu kekhawatiran saya adalah adanya percakapan informal yang sedang berlangsung dengan negara-negara Teluk, di mana pihak Iran mencoba memeras negara-negara Teluk. Bahkan ketika perang ini berakhir, mereka akan menuntut upeti dari negara-negara Teluk dengan dalih, jika kalian ingin kami berhenti menembakkan drone dan rudal balistik ke arah kalian, kami mengharapkan kalian membayar kami secara rutin. Inilah modus operandi Iran. Ini adalah negara pemeras, dan dengan garda revolusi sepenuhnya berkuasa, dugaan saya itulah unsur utama dari percakapan-percakapan tersebut. Dan itu dugaan saya tentang apa tujuan serangan drone ini. Pihak Iran hanya mengingatkan Saudi dan negara-negara Teluk lainnya, kami bisa melakukan ini kepada kalian kapan saja kami mau. Apakah ada indikasi bahwa negara-negara Teluk mungkin akan menuruti pemerasan ini? Uni Emirat Arab sangat vokal dalam menentang Iran. Jadi bahkan jika pihak Iran mencoba memeras beberapa negara Teluk ini, apakah mereka bisa terjebak dalam perangkap itu? Itu tentu saja mungkin, Niko, dan menurut saya itu akan menjadi salah satu hasil terburuk dari perang ini. Itu salah satu alasan mengapa negara-negara Teluk sangat menekankan agar pemerintahan Trump mendapatkan hasil yang baik dari perang ini, di mana Iran benar-benar terlihat kalah telak. Karena kenyataannya, mereka menyadari bahwa mereka harus tetap hidup berdampingan dengan pihak Iran bahkan setelah perang ini berakhir. Mereka ingin memastikan bahwa mereka tidak menjadi korban pemerasan seperti ini oleh pihak Iran. Dan mereka menyadari bahwa pada akhirnya, kemampuan mereka untuk melakukan itu akan sangat terbatas. Pada akhirnya, itu tergantung pada Presiden Trump dan Amerika Serikat untuk memastikan akhir yang baik dari perang ini. Seperti yang saya katakan, mereka sangat ketakutan bahwa jika Presiden membuat konsesi kepada pihak Iran, mereka akan dipaksa untuk membayar. Nah, sementara itu Irak memiliki Perdana Menteri baru, Ali Al-Zaidi. Dan dia mengatakan dia ingin senjata berada di bawah kendali negara. Tapi mari kita lihat insiden drone terbaru ini. Apakah ini merupakan ujian awal apakah Baghdad benar-benar bisa mengendalikan milisi yang didukung Iran? Atau justru tanda bahwa pengaruh Iran sama sekali tidak melemah di dalam Irak? Jadi pertama, saya tidak berpikir kita harus berasumsi bahwa pengaruh Iran sedang melemah di dalam Irak. Sama sekali tidak ada indikasi ke arah itu. Pada akhirnya, pemerintahan yang dibentuk di Baghdad pada dasarnya didasarkan pada apa yang kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai kerangka koordinasi. Mereka memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pihak Iran. Tidak ada indikasi bahwa hal itu telah berkurang sama sekali. Ali Al-Zaidi adalah seorang pengusaha. Dia tidak memiliki latar belakang di bidang politik. Sangat tidak jelas apa yang akan bisa dia lakukan dalam hal merestrukturisasi negara Irak dan membawa milisi Hashd al-Sha'abi, khususnya milisi yang didukung Iran, sepenuhnya di bawah kendalinya.
Mengenai apakah serangan drone tertentu ini terkait dengan hal itu atau tidak mungkin untuk memastikan, tapi saya tentu tidak akan mengesampingkannya. Pertama, kita tidak tahu apakah drone-drone itu berasal dari Irak atau dari Iran dan hanya melintasi Irak. Keduanya mungkin saja. Jika mereka diterbangkan dari Irak, kita tidak tahu pasti alasannya. Jelas laporan muncul selama akhir pekan tentang pangkalan rahasia Israel di gurun Irak. Ini bisa saja satu atau lebih kelompok Irak yang ingin membalas dendam atas hal seperti itu. Tapi ya, saya pikir pada akhirnya salah satu pesan yang jelas disampaikan adalah Iran masih memiliki pengaruh besar di Irak. Iran bisa menggunakan Irak untuk menyerang negara-negara Teluk, dan negara-negara Teluk seharusnya tidak melupakan hal itu. Ken, jika perang ini benar-benar dimulai lagi, apa rekomendasi Anda kepada negara-negara Teluk agar bisa mengirimkan pesan yang lebih tegas kepada Iran bahwa mereka tidak bisa tunduk pada taktik intimidasi seperti ini? Jadi saya pikir Anda benar sekali. Yang paling utama, mereka harus berdiri teguh bersama Amerika Serikat jika operasi militer benar-benar dimulai kembali. Tapi saya juga berpikir bahwa sekali lagi sangat penting bagi negara-negara Teluk untuk memperjelas kepada pemerintahan Trump tentang apa yang mereka anggap dapat diterima dalam negosiasi ini dan dalam penyelesaian akhir dari konflik ini. Anda tahu, perang ini bukan hanya tentang Amerika Serikat dan Iran. Ini juga tentang Israel dan Iran. Ini juga tentang negara-negara Teluk dan Iran. Ini tentang setiap negara yang menggunakan Selat Hormuz, baik itu untuk mengirim minyak dan bentuk energi lainnya keluar, atau memasukkan barang impor. Semua orang memiliki kepentingan dalam hal ini, dan pada akhirnya Amerika Serikat harus duduk di meja itu, bukan hanya sebagai Amerika Serikat, tetapi juga sebagai pemimpin komunitas global. Harus ada sebuah resolusi yang menguntungkan kita semua dan tidak membiarkan rezim Iran ini memiliki kemampuan untuk memeras anggota komunitas internasional manapun. Ken Paulek senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama saya. Terima kasih banyak sudah mengundang saya, Nicole. Kita lanjutkan percakapan ini kembali di studio bersama Duta Besar Mark Regev. Mark, seperti yang kita bahas sebelumnya, sebelum ada kendala teknis tadi, apa artinya jika perang dimulai lagi dan bagaimana Iran merasakan tekanan saat ini? Semua laporan menyatakan bahwa Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk sedang bersiap untuk perang yang kembali pecah. Apa yang dibutuhkan pada tahap ini untuk terobosan diplomatik? Jadi bola sekarang jelas ada di tangan Iran. Maksud saya, Trump sudah sangat-sangat jelas tentang apa yang dia butuhkan untuk mengakhiri ini. Dia membutuhkan langkah serius dari pihak Iran terkait isu nuklir. Dan dia sudah menunjukkan semua kartunya. Dia bilang debu nuklir, begitu dia menyebutnya, yaitu uranium yang sudah diperkaya hingga 60% harus dikeluarkan dari Iran. Dan kemampuan mereka untuk memperkaya lebih banyak uranium harus dibongkar. Saya rasa sudah sangat jelas apa yang harus dilakukan. Sampai saat ini, Iran belum setuju untuk melakukan hal itu. Sekarang, ancaman penggunaan kekuatan, ancaman kembalinya konflik militer pasti membuat Iran khawatir. Sementara itu, bahkan sebelum keputusan itu, fakta bahawa Amerika telah memberlakukan blokade terhadap ekspor minyak Iran, rakyat Iran sedang menderita. Dan saya fikir Trump benar-benar menekan mereka di titik terlemah. Bahkan tanpa ancaman kekuatan, dia bisa saja menunggu sampai mereka menyerah dan menggunakan tekanan ekonomi Amerika untuk melemahkan masyarakat mereka, ekonomi mereka, kemampuan mereka membayar tentara mereka sendiri, dan kemampuan mereka bertahan sebagai sebuah negara. Jadi sudah jelas bahawa Iran sedang berada di bawah tekanan. Dan saya fikir saya melihat tanda-tanda tekanan itu hari ini ketika saya melihat sebuah laporan di salah satu kantor berita yang mengatakan bahawa seorang pejabat tinggi Iran mengatakan bahawa Amerika menunjukkan fleksibilitas. Dengan kata lain, dia sedang membuka jalan untuk kemungkinan kompromi dari Iran. Sekarang saya tidak ingin membuat para penonton kita terlalu optimis bahawa ini akan segera berakhir dengan cepat. Tapi saya tidak ragu bahawa arahnya secara keseluruhan tampaknya sangat positif. Dan pada akhirnya, Iran dengan satu cara atau lainnya akan setuju dengan apa yang diminta Amerika Serikat terkait isu nuklir. Nah, ini juga ketika Anda berbicara tentang pernyataan-pernyataan yang keluar dari Iran. Hari ini kita juga mendengar bahwa mereka sedang membentuk badan baru untuk mengelola Selat Hormuz. Pada dasarnya, Teheran sedang berusaha memformalkan kendali atas jalur perairan internasional ini. Jadi ketika berbicara tentang pesan yang disampaikan, bahkan kepada warga Iran sendiri yang mencoba meresmikan kendali atas jalur perairan internasional ini, apa yang seharusnya kita perhatikan selanjutnya?
Ketika berbicara tentang negosiasi di sana dan ancaman yang bisa terus dikeluarkan Iran terhadap kapal-kapal yang melintas di sana. Jadi jelas itu adalah sesuatu yang tidak dapat diterima dan itu tidak akan bisa diterima bukan hanya orang Iran tetapi juga oleh Amerika Serikat, negara-negara Arab yang berbatasan dengan Teluk. Bagi Iran untuk secara sepihak mengatakan bahawa itu adalah jalur air mereka. Maksud saya, pikirkan akibat-akibatnya. Pikirkanlah. Pikirkan jika ada negara yang dekat dengan jalur air internasional tiba-tiba memblokirnya. Itu akan mengubah hukum internasional. Pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh Turki. Pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh Panama. Pikirkan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Begitu Anda membuka kotak Pandora ini, Anda akan menghadapi masalah internasional yang nyata. Dan itulah mengapa tidak ada yang bisa menyetujui tuntutan sepihak dari Iran ini. Jelas sekali ini hanya cara mereka untuk mencuba menekan semua orang lain. Kita harus tetap fokus pada tujuan utama, iaitu menyelesaikan masalah nuklear Iran untuk selamanya.